Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya muliakan jamaah masjid Pasar Khairat, sholat maghrib yang mustabar dan kita lanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Yang saya muliakan para ustadz Farhan Bu Furaihan Hafizullah yang insyaallah telah berada di tengah kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Dan kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umat yang mengikutinya sampai akhir. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Ustaz Farhan Bu Furaihan, yang insyaallah akan menyampaikan kajian di masjid kita ini, Masjid Fastabil Khair, dengan tema yang akan dia sampaikan ujian menuju surga. Sedikit akan saya sampaikan biografi beliau secara singkat. Mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi bagi kita semua yang ada di majlis ini. Nama beliau adalah Al-Mursal bin Abdul Ahmad, kunyahnya Farhan Bu Furaihan. Beliau tanggal lahirnya 3 Mei tahun 1990. Beliau mendapatkan pendidikan pertama sekolah di Nangguru Aceh Darussalam, kemudian di Darul Hadis Kota Sun'ah dan Makbar di Yaman. Kemudian beliau mengikuti mulazamah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di antara guru-guru beliau yang pernah beliau mendapatkan ilmu darinya, salah satunya Syekh Abdurrahman Al-Abdul rahimahullah. Beliau adalah mudir Darul Hadis Fiul Yaman. Kemudian di Arab Saudi beliau berguru dari guru besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Washiyum Barabbas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat menjadikan kebaikan bagi kita semuanya. Dan tentu kita berdoakan agar beliau setelah kita ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kelapangan rezeki, barokah ilmu, barokah umur, disehatkan beliau dan keluarganya. Bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, mari kita bersama-sama menguruskan kita untuk mengikuti kajian ini dengan niat yang tulus dan ikhlas. Kemudian kita sama-sama menjaga ketenangan agar yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mohon kepada jamaah yang membawa anak kecil dapat dikondisikan agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian untuk dapat menjaga ketertiban, kemudian kebersihan. Selanjutnya, insya Allah kita kajian ini sampai jam 8. Nanti pada waktu sholat isya kita break sebentar untuk mendengarkan azan dan sholat isya. Nanti setelah sholat isya akan kita lanjutkan kajian yang akan melaksanakan sunnah Badiyah, nanti boleh di belakang atau di luar. Kemudian karena kita jumlah jamaah kadang banyak ini, kami mohon untuk dapat membuka jendela yang ada di sekitar kita sehingga tidak terlalu panas keadaan di dalam. Dengan jendela yang untuk dibuka. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Ustaz yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mulai kajian kita ini
Dan kami dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar kepada semua yang terlibat atas kesuksesan acara ini, dan kami mohon maaf jika terdapat kekurangan atau tidak nyaman dalam penerimaan atau pelayanan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم خير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa kaifa halukum ya ahla Singkawang? Bagaimana kabar semuanya wahai warga Singkawang? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ayat Al-Quranul Karim yang satu ini, jamaah yang dimuliakan Allah, menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menegur dan menyadarkan kita semua bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap kita kebanyakan nikmat dari Allah, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepadanya. Oleh karenanya, apabila kita membaca sebuah surat yang bernama Ar-Rahman di dalam Al-Quranul Karim, maka di dalam surat tersebut kita akan melewati firman Allah Jalla wa'ala, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Sebanyak 31 kali Allah ulang-ulangi firman-Nya yang satu ini. Oleh karenanya, apabila kita telah selesai membaca surat ini dan tidak merasa disindir oleh Allah, tidak tersinggung dan tidak baper dengan sindiran Allah sebanyak 31 kali ini yang Allah ulang-ulangi, ini namanya kepedean dan kebangetan keras hatinya. 31 kali Allah ulang-ulangi firman-Nya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Di dalam sebuah hadis yang marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf,
dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibb. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Nikmat dunia akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Sebagaimana yang muslim ada yang kaya dan miskin, yang kafir juga ada yang kaya dan miskin. Udah kafir syarrul bariyah, miskin. Sebagaimana yang muslim ada yang hidup sehat dan ada yang sakit-sakitan, maka yang kafir juga ada yang sehat dan ada yang sakit-sakitan hidupnya. Udah syarrul bariyah, hidupnya sakit-sakitan lagi. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hamba-Nya. Wala yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama itu tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan tahukah kita nikmat agama yang paling besar, jemaah? Nikmat agama yang Allah perintahkan siapa saja yang telah memilikinya untuk berbangga, bergembira dan berbahagia. Dan nikmat agama yang Allah katakan lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah firmankan di dalam sebuah ayat dari surat Yunus. Allah Jalla wa Ala berfirman, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi tercinta kita untuk menyampaikan bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, bangga, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, setelah menukil ayat ini mengatakan, laqad darat aqwalus salaf anna fadlallahi wa rahmatahu hiya ni'matul Islam was sunnah. Telah ternukil ucapan ulama salaf secara masyhur bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Bukan justru minder dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah ketika di kantornya, ketika di tengah-tengah keumuman orang awam. Lebih buruk dari itu adalah menyesal. Kenapa terlalu cepat hijrah mengamalkan Islam dan sunnah sementara dia belum sempat kaya, belum sempat berkarir, belum sempat mendapatkan jabatan ini dan itu. Dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan, mengkambing hitamkan nikmat Islam dan sunnah atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelumnya, atau karena adanya sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum memperolehnya sampai saat ini, sehingga dia mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah mendapatkan nikmat Islam dan as-sunnah, perintahkan mereka wahai Nabi Muhammad, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia, bangga. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui bahwa nikmat yang paling berharga adalah nikmat agama, dan nikmat agama yang paling mahal adalah nikmat Islam dan as-sunnah, maka sesungguhnya kalau kita mau jujur dengan Allah Jalla wa'ala, nikmat dunia sekalipun insya Allah tidak ada dari kita yang kekurangan.
Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki 3 nikmat. Yang pertama, nikmat keamanan. Tidak dalam keadaan ketakutan akan diculik, dibunuh, dirampok dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, sehat anggota tubuhnya. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Pantaslah di dalam surat Ar-Rahman tadi Allah mengulang-ulangi firman-Nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebanyak 31 kali. Karena sejatinya kita tidak kekurangan nikmat dari Allah, tetapi justru kita kebanyakan nikmat dari Allah namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berkumpulnya kita saat ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, dan sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita merupakan dari nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya Al-A'zam yang paling agung, di mana jika ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadits qudsi riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazamirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah ta'ala bukanlah partai, organisasi, ataukah embel-embel dunia lainnya yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini dalam rumah Allah yang mulia ini, melainkan undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, anda juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala setelah sekian lama direncanakan untuk dapat berkunjung ke Singkawang ini. Pada kesempatan kali ini Allah Jalla wa'ala memudahkan ana untuk dapat mengunjungi antum semua sehingga dapat bertemu dan berkumpul di dalam rumah Allah yang mulia ini malam yang berbahagia seperti ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada anak keutamaan saling kunjung mengunjungi dan saling bertemu serta berkumpul di antara kita karenanya. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsada Allahu ala madarajatihi malaka faqala ya fulan ayna turid, qala uridu ziyarata akhin li fi hadhihi al-qaryah. قال هل من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi SAW menyebutkan ada seorang hamba, seorang lelaki menempuh sebuah perjalanan. Maka di tengah perjalanannya Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Kemudian malaikat tersebut bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Dia pun menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di tempat ini.
apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan darinya? Tanya kembali malaikat kepadanya. Sama sekali bukan. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah, jawabnya. Maka malaikat pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus kepadamu. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu ini karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang saling cinta mencintai di antara kita karena Allah, saling duduk berkumpul sesama kita karenanya, saling kunjung mengunjungi di antara kita karenanya, dan saling berbagi di antara kita karenanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang ujian-ujian yang harus dilalui oleh setiap orang yang menginginkan syurga Allah Jalla wa'ala. Namun sebelumnya ana ingin menyebutkan sebuah faedah terkait tangisan anak kecil. Ya, para ulama menyebutkan di antaranya al-lajnah daimah ketika ditanya apabila seorang sedang melakukan salat berjamaah, kemudian anaknya menangis, dan tangisan tersebut akan terus-menerus terjadi dan dapat mengakibatkan hilangnya khusyuk dari para jamaah salat, maka orang tuanya diberikan udzur oleh syariat untuk membatalkan salatnya, kemudian mendiamkan anaknya demi kemaslahatan yang lebih banyak, yaitu khusyuk di dalam salat. Apalagi kalau bukan sedang salat, sedang kajian, maka udzurnya lebih besar. Dalam salat saja boleh batalkan salat untuk mendiamkan anaknya, supaya tangisan anaknya tidak menghilangkan kekhusyuan di dalam salat dari hati para jamaah. Maka apabila ada orang tua yang membawa anaknya dalam kajian dan anaknya menangis, jangan dibiarkan. Bangkit antum, gendong dia, bawa dia jalan-jalan di luar sehingga tidak menangis lagi. Karena di dalam salat saja antum diperbolehkan, bahkan sebagian ulama mengatakan, menegaskan harus batalkan salatnya, kecuali jika dia diprediksi dia akan diam. Ya, prediksinya dia akan diam. Nah, karena anak yang menangis itu, yang pertama dia anak-anak dan harus dikasihani. Bahkan Nabi pernah menyegerakan salatnya karena tangisan bayi yang terdengar oleh beliau di dalam salat. Kemudian setelah salat Nabi mengatakan, tadinya aku ingin memanjangkan salat, tapi karena terdengar tangisan seorang bayi, aku pun menyegerakannya syafaqatan ala ummih, karena kasihan kepada ibunya. Nah, oleh karenanya apabila anak yang menangis, jangan dibiarkan menangis, kasihan dia, mungkin kepanasan ya, atau ya karena jenuh, maka lebih baik dibawa keluar sehingga dia bisa berhenti menangis ya, sebagai bentuk kasih sayang kepada anak kecil dan juga sebagai perhatian kepada jamaah yang lain. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ujian-ujian yang harus dilewati oleh setiap muslim dan muslimah yang menginginkan surga Allah Jalla wa'ala. Karena tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, tiada dari kaum muslimin dan kaum muslimat kecuali menginginkan yang namanya surga Allah Jalla wa'ala. Semua kita ingin masuk surga jamaah, ya kan? Ya, ada di sini yang tidak mau masuk surga? Hah? Sepakat semua kita ingin masuk surga? Bercita-cita ingin masuk surga, bercita-cita masuk surga? Baik. Perhatikan dan dengarkan baik-baik pertanyaan yang diutarakan oleh pemilik surga kepada setiap hambanya yang ingin masuk surga. Ini pertanyaan Allah tidak membutuhkan jawabannya, tetapi yang Allah butuhkan adalah pelaksanaan terhadap jawabannya, terhadap pertanyaan Allah ini. Buka surat Al-Baqarah ayat 211, afwan. Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Di ayat ke-214 dari surat Al-Baqarah tersebut, Allah mengutarakan sebuah pertanyaan sebagai pemilik syurga untuk setiap hambanya yang ingin masuk syurga. Mari kita simak pertanyaan tersebut.
dari pemilik syurga dan sang pencipta neraka subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk syurga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga sementara belum datang kepada kalian musibah-musibah, ujian-ujian, cobaan demi cobaan yang telah datang menimpa orang-orang sebelum kalian? Ini pertanyaan yang sangat dalam dari sang pencipta syurga. Apakah kalian mengira akan masuk syurga sementara kalian belum melewati, belum tertimpa ujian demi ujian yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa', orang-orang yang sebelum kalian pernah tertimpa al-ba'sa, kefakiran. Nah, wadh-dharra, al-amrad was-saqam, berbagai penyakit yang menimpa mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan al-ba'sa adalah al-faqr, wadh-dharra adalah as-saqam, penyakit. Wa zulzilu, mereka pernah diuji dengan rasa takut yang mengerikan karena penindasan dan pembunuhan serta peperangan atau pembantaian yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah kepada mereka dan keluarga mereka. Wa zulzilu, kata al-Imam Ibnu Katsir, khaufan min al-a'da, zilzalan syadida. Allah menguji mereka dengan rasa takut dari musuh-musuh mereka yang menindas, yang membantai dan menyiksa mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala sebagai sang pemilik syurga mengutarakan kepada semua hambanya yang ingin masuk syurga pertanyaan yang begitu berat ini, pertanyaan yang begitu dalam akan maknanya ini. Apakah kalian mengira akan masuk syurga sementara kalian belum melewati ujian-ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian dan mereka berhasil melewatinya? Mereka diuji oleh Allah dengan al-ba'sa, kefakiran. Siapa di antara kita yang pernah diuji dengan kefakiran seperti yang Allah uji kepada umat terdahulu, jemaah? Sebagai contoh Nabi Ibrahim dan keluarganya Hajar. Hajar dengan bayinya Ismail alaihissalam berada di sebuah lembah batu yang disebut dengan Mekah. Tidak ada manusia selain mereka berdua di tempat itu. Tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan. Hanya sebuah lembah yang tertutup oleh gunung-gunung batu. Nabi Ibrahim menempatkan mereka di tempat tersebut atas perintah Allah Jalla wa Ala. Sehingga Hajar kehabisan ASI dan kekeringan atau tidak memiliki air. Sehingga terjadi apa yang terjadi dari kisah Hajar dan Ismail alaihissalam di kota Mekah. Siapa di antara kita yang pernah diuji dengan ujian yang seperti itu, jemaah? Sehingga ketika Ibrahim meletakkan Hajar bersama bayinya Ismail alaihissalam di tempat tersebut, Hajar pun bertanya, Allah wa amaraka bihadza? Apakah ini perintah langsung dari Allah kepadamu, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim
sambil berjalan dengan tanpa menoleh ke belakang? Menjawab iya. Maka Hajar pun mengatakan, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jamaah ini muliakan Allah, kemiskinan yang luar biasa. Wal ba'sa wal dharra, penyakit yang luar biasa menimpa mereka. Siapa yang pernah diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan kudis seperti kudis yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam? Kudis terparah dalam sejarah kudis dunia. Ada 3 pendapat para ulama tentang berapa lamakah beliau mengalami dan menderita penyakit kudis tersebut, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Belatung keluar dari dagingnya. Dagingnya ada yang rontok dan lepas dari tubuhnya. Keluar belatung dari dagingnya, menyebabkan bau yang luar biasa. Sebagian ulama berpendapat selama hal itu beliau rasakan selama 7 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan 9 tahun, 9 bulan, 9 hari dan 9 malam. Dan pendapat yang ketiga mengatakan itu beliau rasakan selama 18 tahun. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disebut oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya dan dinukilkan kembali oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nabi menyebutkan bahwa Ayyub alaihi salam tertimpa kudis dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, luar dan dalamnya. Kalau hari ini orang kena kudis hanya bagian luar, Nabi Ayyub, Nabi sebutkan kudis yang menimpa beliau menimpa bagian luar dan menimpa bagian dalam dari tubuhnya, dan tidak ada yang selamat. Tidak ada anggota tubuh beliau yang tidak terkena kudisnya. Yang tidak terkena kudis tersebut baik bagian dalam maupun bagian luar, kecuali qalbun, hanya jantung beliau yang tidak terkena kudis tersebut. Dan itu menimpa beliau selama 18 tahun ya. Belatung keluar dari daging, sebagian dagingnya rontok dan copot. 18 tahun lamanya. Di dalam hadis Anas yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya oleh Imam Ibnu Jarir radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa penduduk daerah beliau, masyarakat beliau yang tadinya memuliakan beliau dan percaya bahwa beliau adalah nabi mereka, akhirnya mereka bersepakat untuk mengeluarkan Nabi Ayyub dari kampung mereka karena bau kudis beliau yang sangat mengganggu kenyamanan mereka. Dan mereka bersepakat untuk menempatkan Nabi Ayyub di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Maka itulah tempat beliau tinggal sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang tersisa dari anggota keluarganya kecuali hanya seorang istri. Kehilangan kedua orang tua, kehilangan anggota keluarga, dan tidak ada yang setia bertahan merawat beliau kecuali hanya seorang istri. Nabi sebutkan istrinya tidak pernah meninggalkan beliau kecuali hanya untuk bekerja. Fakana takhdumun nas, dia bekerja dengan membantu masyarakat, dan bahasa sekarang mungkin sebagai seorang ART. Begitu ia selesai dari pekerjaannya, dia tidak akan melakukan pekerjaan lain selain merawat suaminya Ayyub. Ada wanita yang bisa setia seperti ini dengan suaminya hari ini jemaah. Baru sebulan suaminya kena stroke, mungkin dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan husnul khotimah untuk suamiku ini. Kasihan dia. Baru 2 bulan stroke,
ya Allah daripada suami saya seperti ini lebih baik segerakan saja husnul khatimahnya. Padahal karena dia ingin nikah lagi, bukan karena pengen suaminya dapat husnul khatimah. Mungkin baru 3 bulan suami jatuh stroke, udah stroke di PHK, nggak punya gaji, nggak punya pendapatan, udah digugat cerai mungkin sama istri. Apalagi kalau istrinya merasa dirinya masih muda dan cantik, dan banyak ikhwan sudah ngantri, ya, mungkin langsung digugat cerai oleh istri. Tidak dengan istri Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun. Kebayang nggak kudis yang menyebabkan belatung keluar dari daging, sebagian dagingnya rontok, membuat masyarakat tempat beliau sepakat untuk mengeluarkan Nabi Ayub dari kampung mereka dan menempatkan beliau di tempat pembuangan sampah mereka. Maka itulah tempat tinggal beliau bersama istri ini. Dan istrinya tidak pernah meninggalkan beliau kecuali untuk bekerja mencari makan untuk dirinya dan Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun. Sehingga suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam keluar, kemudian Allah perintahkan beliau, urkud birijlik, pukulkan kakimu ke tanah sehingga keluarlah air. Hada mughtasalun wa syarab. Kemudian air tersebut digunakan oleh beliau untuk mandi sehingga sembuhlah kudis dari tubuh beliau semuanya di bagian luar. Kemudian beliau meminumnya, kemudian sembuhlah seluruh kudis beliau yang berada di bagian dalamnya. Kemudian istri beliau gelisah karena pulang ke rumah melihat Nabi Ayub tidak berada di rumahnya. Ia pun keluar mencari Nabi Ayub dan berpapasan dengan Nabi Ayub di sebuah jalan. Dia pun bertanya, apakah engkau melihat Ayub, seorang yang masyhur dan kudisnya di tengah-tengah masyarakat ini? Dulu ketika ia masih sehat, dia mirip sekali dengan Anda, ucap istri. Maka Ayub pun mengatakan, aku adalah suamimu Ayub. Kalau wanita hari ini begitu pulang suami ke rumah melihat suami yang enggak ada dan dia sudah merawatnya selama 18 tahun, mungkin dia langsung mengucapkan alhamdulillah, ya Allah telah engkau kabulkan doaku selama ini, semoga beliau husnul khatimah. Ya, ini istrinya justru gelisah, di manakah suamiku? Syahidnya jamaah dimuliakan Allah, dengan penyakit yang begitu dahsyat, kudis dari ujung kaki sampai ujung kepala menimpa anggota seluruh tubuh beliau, seluruh anggota tubuh beliau, tidak ada yang tersisa kecuali jantungnya. Di puncak ujian yang seperti itu, Nabi Ayub tidak menyalahkan Allah. Nabi Ayub tidak memperkarakan Allah. Nabi Ayub juga tidak bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa harus aku yang menerima musibah ini? Kenapa harus saya, tidak selain diriku? Kenapa harus kami yang menerima ujian ini? Kenapa tidak selain kami? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga engkau menimpakan musibah ini kepada hamba? Tidak seperti sebagian orang yang lebay ketika berdoa, baru sedikit mendapatkan musibah langsung bertanya kepada Allah, ya Allah, emangnya dosa apa yang hamba lakukan sehingga hamba mendapatkan musibah yang seperti ini? Ini terlalu lebay namanya. Syukur-syukur malaikat sebelah kirinya yang mencatat dosa-dosanya tidak menjawab, nih dosamu sudah sejauh mata memandang, pakai nanya segala lagi. Atau sebagian orang jemaah tidak beradab dengan Allah, ketika mendapatkan musibah dia bertanya kepada Allah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghujat, pertanyaan-pertanyaan yang mengesankan seakan dia tidak percaya bahwa Allah itu Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia justru bertanya, ya Allah, kenapa harus kami yang menerima musibah ini? Kenapa kepada kami, bukan kepada selain kami? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan dia tidak yakin bahwa Rabb-nya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Seorang hamba yang meyakini Rabb-nya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim,
Al-Alim, yang yakin bahwa Rabbnya wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidak akan mungkin keluar pertanyaan-pertanyaan yang menghujat Allah seperti itu dari mulutnya. Dan Nabi Ayub alaihi salam, di puncak ujian yang seperti ini, beliau justru memuji Allah dan mengatakan Rabbi masaniyadh-dhurr. Beliau masih memanggil Rabb. Masaniyadh-dhurr, aku telah tertimpa penyakit kudis ini. Beliau tidak mengatakan engkau telah menimpakan penyakit kudis ini kepada ta'adduban ma Allah. Sebagai adab beliau dengan Allah, karena Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik. Meskipun kita meyakini kejelekan dan kebaikan adalah Allah yang menciptakan, tetapi sebagai bentuk adab seorang hamba kepada Allah, wasyarru laisa ilaik, dia tidak akan menisbatkan kejelekan kepada Allah. Maka Nabi Ayub tidak mengatakan engkau telah menimpakan penyakit ini kepadaku, tetapi beliau mengatakan masaniyadh-dhurr, aku telah tertimpa penyakit ini, wa anta arhamur rahimin. Syuf, di puncak ujian beliau justru memuji Allah, dan engkau ada zat yang maha penyayang, yang maha pengasih. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau memanggil Allah, memuji Allah dengan ucapan Arhamur Rahimin. Engkau maha penyayang yang maha pengasih. Padahal beliau dalam kondisi seperti itu. Nah, sebagian kita jamaah yang dimuliakan Allah baru sakit gigi, istrinya sudah kena talak 3. Baru sakit gigi, istrinya sudah kena talak 3. Allah musta'an. Bahkan anak diceritakan beberapa hari yang lalu oleh seorang sahabat. Dia punya teman 27 tahun dia mu'allaf. Kemudian setelah itu dia tertimpa beberapa ujian, di antaranya kanker. Ia tidak sabar, akhirnya murtad lagi. Tidak lama setelah murtad dia mati. 27 tahun mempertahankan Islam, kemudian keluar dari Islam, dan tak lama setelah itu dia pun mati, dan mati belum sempat kembali lagi ke dalam Islam. Dan Ayub alaihi salam di puncak ujian yang seperti ini, beliau justru memuji Allah Jalla wa Ala. Maka Allah tanyakan kepada kita, mana orang-orang yang ingin masuk syurga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga sementara kalian belum melewati ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kalian? Mereka telah diuji dengan kemiskinan yang amat dahsyat. Mereka telah diuji dengan penyakit yang begitu dahsyat. Dan mereka telah diuji dengan rasa takut yang begitu luar biasa dari musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana rasa takut yang dialami oleh Nabi Allah Yunus tatkala nama beliau diundi dan keluarlah dari undian, maka beliau pun harus lompat ke laut, karena semua mereka telah sepakat siapa yang namanya keluar dari undian, maka dia yang harus lompat ke laut, daripada semuanya mati karena perahu tidak muat. Harus ada satu dari kita yang harus mengalah dan lompat ke laut, daripada semuanya mati. Maka mereka pun mengundi dan keluarlah nama Nabi Yunus. Tidak lantas Nabi Yunus, ya bu, aneh kan Nabi, nama kalian aja yang diundi, aneh jangan, anak Nabi. Ya, enggak. Keluarlah dari nama beliau dari undian tersebut. Fasahama fakana minal mudhadhin. Maka beliau pun dilempar atau lompat ke laut. Kemudian beliau diterkam oleh seekor ikan yang sangat besar, sehingga beliau berada di dalam kegelapan laut plus di dalam kegelapan ikan yang sangat besar. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, beliau justru memuji Allah dan menyalahkan diri, tidak memperkarakan Allah sedikit pun. Justru beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
segala tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau dari kezaliman, dari berbagai kekurangan. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya diriku dari kalangan orang-orang yang zalim, yang banyak maksiatnya pada beliau sebagai seorang nabi, di puncak keimanan dan ketaatan. Dan di dalam ujian yang begitu berat, beliau memuji Allah, mensucikan Allah dari kezaliman dan kekurangan, dan menyalahkan diri. Kita andai kata mendapatkan musibah, maka musibah kita terlalu kecil dibandingkan dengan dosa-dosa kita yang begitu besar. Dan kita pun sedang di puncak kekufuran dan maksiat. Bersama dengan itu kita berani bertanya kepada Allah, kenapa harus hamba yang menerima musibah ini? Dosa apakah yang hamba lakukan sehingga Engkau menimpakan musibah ini kepada hamba? Ya Rabb, ini namanya terlalu pede. Ini namanya tidak mengenal keagungan Rabb-Nya. Dia tidak mengenal nama-nama Rabb-Nya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, dan tidak mengetahui akan kadar dirinya. Tetapi lihat Yunus alaihi salam, beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, di puncak keimanan dan ketaatan. Dan di dalam ujian yang begitu berat, beliau justru memuji Allah, mensucikan Allah, dan menyalahkan dirinya. Inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau dari kezaliman. Dan aku adalah hamba-Mu yang penuh maksiat, yang penuh dosa, yang penuh kezaliman. Jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Khabbab Ibn Al-Arat ketika menjelaskan hadis ini. Hadis Khabbab Ibn Al-Arat, di mana saat itu Nabi SAW ditemui oleh beliau dan beliau sedang senderan di Ka'bah. Masuk waktu Isya, azan dulu, lanjut pada Isya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali setelah selesai salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fajazakumullahu khairal jaza wa syukran jazila. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, atas kesabaran antum semua di dalam menghadiri majelis ilmu agama yang mulia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala membalas kesabaran antum semua dengan syurga di sisinya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan kesabaran yang seperti ini di hari kiamat nanti Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang mendengar seruan para malaikat, salamun alaikum bima sadartum. Salam untuk kalian, masuklah kalian ke dalam syurga, bima sadartum, karena kesabaran yang kalian miliki ketika kalian di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada ayat ke-214 dari surat Al-Baqarah yang telah kita baca di kajian sesi yang pertama tadi. Sebuah ayat yang menyebutkan kepada kita pertanyaan dari sang pemilik syurga kepada setiap hambanya yang ingin masuk syurga. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga sementara kalian belum melewati, belum menerima, belum tertimpa ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan yang amat dahsyat. Mereka diuji dengan berbagai penyakit.
dan mereka diuji dengan rasa takut yang begitu dahsyat dari musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, sehingga seorang Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya, kapankah pertolongan Allah itu dekat? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amalah dekat. Semana dengan ayat ini jamaah dimuliakan Allah adalah firman Allah di awal surat Al-Ankabut. Di awal surat Al-Ankabut Allah Jalla wa'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa setelah mereka berkata kami beriman, bahwa mereka tidak akan diuji, tidak akan mendapatkan ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga kami mengetahui siapakah yang jujur dari mereka dan siapakah yang berdusta. Di dalam ayat yang lain dari surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar. Akan kami kurangi sebagian harta yang kalian miliki. Yang tadinya kaya tiba-tiba jatuh miskin, yang tadinya pengusaha kelas kakap sekarang menjadi pengusaha kaki lima. Siap-siap ya. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Allah Maha mampu menjadikan orang yang paling kaya di Singkawang malam ini, besok pagi menjadi orang termiskin di Singkawang ini. Nah, Allah mampu menjadikan orang yang malam ini dia pengusaha kelas kakap, besok pagi dia menjadi pengusaha kaki lima. Allah Maha mampu. Allah Maha mampu untuk menjadikan orang yang paling berkuasa di malam ini, di kota Singkawang ini, menjadi orang yang paling lemah, yang paling direndah dan dihinakan besok pagi, hanya dengan perkataan kun fayakun. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dan kami kurangi sebagian harta yang kalian miliki. Kami wafatkan dari sebagian kalian, dan kami kurangi dari buah-buahan yang sedang kalian tunggu-tunggu untuk dipanen. Dan berikanlah berita gembira bagi mereka yang bersabar. Jamaah ini muliakan Allah. Kita kembali kepada ayat ke-244 tadi. Ayat ini menerangkan kepada kita, jamaah dimuliakan Allah, bahwa kita tidak akan masuk syurga kecuali kita telah melewati berbagai ujian dan cobaan dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan Allah menyindir di dalam ayat ini, bagaimana mungkin kalian akan masuk syurga sementara kalian belum melewati ujian-ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Jadi telah kita ketahui bagaimana kemiskinan yang Allah timpakan kepada sebagian umat-umat terdahulu. Kebayang tidak jemaah bagaimana kondisi ekonomi Hajar alaihi salam bersama Nabi Ibrahim dan bayi mereka di dalam lembah Mekah yang dikelilingi oleh gunung batu, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, dan tidak ada manusia selain mereka. Nggak kebayang itu jemaah bagaimana beratnya hari-hari yang mereka lewati saat itu. Penyakit yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub selama 18 tahun, kudis terparah dalam sejarah kudis dunia, yang membuat belatung keluar dari tubuhnya, daging tubuh beliau copot, tidak ada yang selamat dari anggota tubuhnya, baik yang di luar maupun yang di dalam, kecuali jantung. Di puncak ujian tersebut beliau justru memuji Allah, wa anta arhamur rahimin. Bagaimana Nabi Yunus tadi diuji oleh Allah, beliau harus lompat ke laut, kemudian diterkam oleh seekor ikan yang sangat besar. Sekian tahun beliau berada di dalamnya, dalam keadaan beliau memuji Allah, tidak menyalahkan Allah, dan justru menyalahkan dirinya sendiri.
Demikian juga kata Allah Wazzalazilu, orang-orang yang sebelum kalian pernah diuji dengan rasa takut yang luar biasa. Kebayang nggak jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana rasa takut yang dialami oleh orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam tatkala mereka berada di bawah penindasan Fir'aun dan bala tentaranya secara umum, dan secara khusus tatkala mereka telah berada di tepi sebuah pantai, sementara Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat dengan mereka. Dan di hadapan mereka hanyalah ombak-ombak laut merah yang raksasa dan begitu ganas. Secara logika tidak ada tempat lagi untuk mereka bersembunyi. Di depan mereka hanyalah ombak-ombak laut merah. Sementara Fir'aun dan bala tentara yang sedang mengejar mereka dengan senjata-senjata mereka semakin dekat dengan mereka. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala mereka sudah saling melihat di antara mereka, karena sudah saking dekatnya jarak di antara mereka. Fir'aun dan bala tentaranya sudah melihat Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam bersama Bani Israel yang terjebak di tepi pantai dan tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi dan untuk lari menurut Fir'aun dan bala tentara. Nggak kebayang bagaimana bahagia dan sombongnya Fir'aun dan bala tentaranya saat itu ya, ketika melihat Musa alaihi salam bersama Bani Israel sudah terjebak di tepi pantai. Di depan mereka hanyalah laut merah. Fir'aun dan bala tentaranya pasti tertawa dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Bani Israel melihat Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Bala tentaranya yang begitu banyak, yang begitu bengis, yang begitu kejam. Sementara di depan mereka hanyalah laut merah. Maka mereka pun mengatakan, kita pasti akan ketangkap. Kebayang enggak kalau kita salah satu dari Bani Israel saat itu jemaah? Bagaimana rasa takut yang kita alami saat itu jemaah? Enggak kebayang jemaah. Pasukan militer yang terkejam, terhebat sekalipun, kalau sudah di medan tempur juga kocar kacir jemaah. Itu khauf tabi'i. Ya. Orang kalau sedang dikejar oleh musuh yang sudah kebelet kencing, nggak jadi kencing. Begitu mendengar suara pelor bunyi, tung, nggak jadi kencing dia, walaupun sudah di ujung tombak. Rasa takut di medan tempur itu mengerikan. Mengerikan jemaah. Nah, kebayang nggak jemaah, andai kata kita salah satu dari Bani Israel yang saat itu di depan kita hanyalah ombak-ombak laut merah yang raksasa dan ganas. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat dengan mereka untuk membantai, membunuh dan memutilasi. Nah, kebayang ya rasa takut yang mereka alami saat itu. Allah katakan, "Wazilzilu." Akankah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara kalian belum diuji oleh Allah dengan rasa takut yang pernah diuji kepada orang-orang yang sebelum kalian? Dan kebayangkah oleh kita jemaah yang dimuliakan Allah bagaimana rasa takut yang dialami oleh ibu-ibu yang sedang hamil dari Bani Israel saat itu, semenjak mereka mengetahui Fir'aun telah mengeluarkan aturan di dalam kerajaannya, apabila ada wanita dari Bani Israel hamil, maka apabila yang lahir anak perempuan kita biarkan hidup tetapi di bawah penindasan dan penghinaan. Dan apabila yang lahir adalah bayi laki-laki, jemput dan langsung penggal lehernya hidup-hidup. Kebayang nggak bagaimana rasa takut yang dialami oleh wanita-wanita muslimah dari Bani Israel saat itu tatkala mereka hamil. Hari ini wanita begitu hamil dia langsung bahagia, menunggu waktu lahir sang buah hati yang sudah sekian bulan dia tunggu di dalam perutnya. Semakin dekat dengan hari kelahiran, semakin bahagia sang ibu, semakin bahagia juga sang ayah dan keluarga besarnya. Sementara Bani Israel saat itu semakin dekat dengan hari kelahiran, semakin gelisah wanita tersebut.
Apalagi di masa itu belum ada USG ya, untuk mengetahui anak yang akan lahir laki ataukah perempuan. Kalau dia berdoa, ya Allah anugerahkan untukku anak laki-laki, dia tahu konsekuensinya. Kalau yang lahir anak laki-laki akan dijemput paksa dan dipenggal lehernya di depannya. Kalau dia meminta anak perempuan, sementara dia ingin anak laki-laki. Apalagi bagi mereka yang sudah punya anak perempuan dan belum punya anak laki-laki. Kalau yang lahir anak perempuan, maka akan dibiarkan hidup tetapi di dalam penghinaan. Sehingga ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam hamil dan melahirkan bayinya, Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk dihanyutkan ke sungai. Nggak kebayang tuh bagaimana rasa takut yang dialami oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam saat itu. Ini belum kita rasakan dan belum dirasakan oleh wanita-wanita hari ini. Kebayang tidak jamaah bagaimana rasa takut yang dialami oleh ashabul ukhdud. Buka surat Al-Buruj dan baca bagaimana mereka disiksa hanya karena tidak menuhankan seorang raja selain Allah. Mereka diperintahkan untuk menuhankan sang raja selain Allah. Yang tidak mau menuhankannya dilemparkan dan dimasukkan ke dalam parit yang telah mereka hidupkan api yang menyala-nyala di dalamnya. Siapa saja yang tidak menuhankannya dilemparkan ke dalam parit tersebut. Ashabul ukhdud. Nggak kebayang jemaah bagaimana rasa takut yang mereka alami saat itu, dan kita belum mengalami itu. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Nabi menyebutkan ketika seorang ibu-ibu dengan bayi yang ada di dalam gendongannya yang belum bisa berbicara hendak lompat ke dalam parit yang penuh api tersebut, fataqa'asa, dia sempat berhenti sejenak, sempat berpikir untuk membatalkan rencananya itu karena melihat bayi yang ada di dalam gendongannya. Seketika itu Allah memberikan karamah kepada bayinya yang masih di dalam gendongannya tersebut. Tiba-tiba bisa berbicara dan mengatakan, isbiri ya ummah iqtahimi fa innaki 'alal haqq. Sabarlah wahai ibuku, lompatlah ke dalam parit ini bersamaku, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Enggak kebayang itu jamaah bagaimana perasaannya ketika dia hendak lompat ke dalam parit yang penuh api, bara api bersama bayi yang di dalam gendongan. Rasa takut luar biasa yang belum kita rasakan. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan sebuah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dari Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Beliau mengatakan tatkala beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi saat itu sedang senderan di Ka'bah. Maka aku berkata kepada beliau, ala tad'u Allah lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada kami? Tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Karena sudah sangat dahsyatnya penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin saat itu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya mereka yang lemah. Saat itu Ammar, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah radhiyallahu anhuma, karena mereka bukan dari kabilah yang besar dan bukan dari keluarga yang konglomerat, mereka ditangkap, diikat di pohon kurma, disiksa, dimutilasi. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Sehingga suatu ketika Nabi SAW lewat di depan mereka dan melihat mereka sedang disiksa berlumuran darah, Nabi hanya bisa mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Begitu mendengar kalimat syurga dari mulut Nabi SAW, maka Yasir, istrinya Sumayyah dan Ammar radhiyallahu anhum semakin tegar di atas tauhid dan sunnah, sehingga Yasir disiksa sampai mati syahid, dan istrinya disiksa dan dipaksa untuk keluar dari Islam, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Dia tetap bertahan untuk tidak mengucapnya.
sehingga Abu Jahal datang membawa sebuah pelepah kurma dan menancapnya di mahkotanya Sumayyah radhiyallahu anha. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mohon maaf, pelepah kurma tertancap di kemaluannya, ditancap oleh Abu Jahal. Kemudian mereka menyiksa putra mereka yang masih tersisa yang bernama Ammar. Karena Ammar tidak mampu menahannya, akhirnya beliau mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena paksaan mereka. Sehingga para sahabat saat itu mulai meragukan keimanan Ammar bin Yasir. Sehingga turunlah ayat Allah dalam surat An-Nahl yang membela Ammar bin Yasir dan memberikan uzur kepadanya yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur tersebut karena terancam nyawanya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali mereka yang dipaksa dan hatinya masih tenang dan tentram dengan keimanan. Kebayangkan seorang wanita mati dalam keadaan pelepah kurma tertancap di kemaluannya, ditancap oleh musuh Allah Abu Jahal. Siapa di antara akhwat kita hari ini yang pernah mendapatkan ujian yang seperti ini? Baru ujian dengan suami yang poligami udah ingin pergi meninggalkan sunnah. Ini terlalu lebay sebagian akhwat. Baru diuji dengan suami poligami sudah ingin meninggalkan tauhid dan sunnah. Nah, baru diuji berulang kali gagal nikah, sebagian akhwat udah langsung futur, lepas hijab, nggak mau ngaji lagi. Nah, ini Sumayyah radhiyallahu anha ditangkap dan diikat di pohon kurma bersama suami dan putranya, disiksa, ditampar, ditendang-tendang, diludahi, sehingga Abu Jahal datang membawa pelepah kurma dan menancapnya di kemaluannya, sehingga beliau satu-satunya wanita yang mati syahid di medan dakwah, bukan di medan tempur. Inilah namanya Sumayyah radhiyallahu anha bersama suami. Tiada kesalahan yang mereka lakukan selain mentauhidkan Allah, enggan berbuat syirik, kecuali karena mereka enggan mengikuti acara-acara bid'ah mereka demi berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita telah mengalami rasa takut ini? Nah, maka Khabbab bin al-Arat mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau tidak mendoakan kami kepada Allah?" Karena para sahabat saat itu luar biasa disiksa. Bilal ibn Abi Rabah disiksa oleh majikan dan penduduk Mekah dengan diseret dari belakang tunggangan mereka, diikat dengan tali dan besi atau kayu di tubuhnya, kemudian diseret dengan tunggangan mereka, dibawa keliling pasar Mekah. Setiap kali beliau diseret di tengah-tengah kerumunan manusia, ada yang menendang, ada yang meludahi, ada yang mencaci maki, sehingga beliau diseret dan dibawa ke tempat penyiksaan kaum musyrikin Mekah di tengah-tengah padang pasir. Kemudian mereka menempelkan lempengan batu yang telah mereka bakar, kemudian mereka tempelkan di punggungnya dan mereka paksa untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur, tetapi tiada yang keluar dari mulut Bilal selain ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Maka Khabbab datang meminta, bertanya kepada Rasul, kenapa tidak engkau tidak langsung memohon pertolongan kepada Allah agar Allah bantai mereka semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, inna man kana qablaku, wahai sahabatku Khabbab ibn al-Arat, sesungguhnya di umat para nabi dahulu, kana ahaduhum yudha'u al-mishar ala nafraqi ra'sih, ada di antara mereka yang ditangkap kemudian diletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya, kemudian dia digergaji, tubuhnya digergaji sehingga dia terbelah dua, digergaji di jalan Allah, tubuhnya dari kepala sampai ke kakinya, la yusrifuhu dzalika an dini, tetapi tidak membuatnya keluar meninggalkan agama Islam yang dia anut.
wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa 'azmihi. Tubuhnya dikuliti dengan sisir dari besi. Kebayang nggak jemaah? Sisir dari besi digunakan untuk menyisir daging tubuhnya sehingga dagingnya terlepas dari tulangnya. Ya, kebayang jemaah? Tubuhnya disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya lepas dari tulangnya. La yusrifuhu dzalika an dini, dan tidak membuatnya keluar dari agamanya, meninggalkan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Khabbab ibn al-A'raj. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita memang tidak boleh meminta untuk ditimpa musibah. Allah juga tidak menuntut kita untuk berangan-angan dapat musibah. Tetapi kita harus mempersiapkan iman kita, mental kita untuk menerima musibah. Karena para ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Qayyim, "Thalathatun la tanfaku 'anil 'abd." Ada 3 perkara yang pasti menimpa setiap hamba, tidak ada yang bisa lari darinya. Tidak ada yang selamat darinya. Yang pertama dosa. Tidak ada yang tidak punya dosa di dunia ini. Yang kedua adalah nikmat. Tidak ada yang hidup tanpa nikmat dari Allah. Dan yang ketiga adalah al-musibah, musibah dan cobaan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang mengikuti jalan mereka, semakin dekat dia dengan petunjuk seorang nabi, maka semakin banyak ujiannya. Jika agamanya kuat, maka kuat juga musibah yang menimpanya. Dan jika agamanya lemah, maka lemahlah pula ujian yang menimpanya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Wala yazalul bala' fil mu'min fi nafsihi wa ahlihi wa mali hatta yalqa Allah wa laysa 'alaihi khatiyah." Musibah itu, cobaan itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin bertubi-tubi, silih berganti pada diri, pada hartanya atau anggota keluarganya, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi memiliki dosa karena telah terhapus sebab musibah-musibah yang menimpanya ketika di dunia, dan dia menerimanya dengan sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau kita membaca kembali lembaran-lembaran sirah Rasulullah SAW bersama para sahabat dan sahabiyah, maka kita akan mengatakan belum seberapa musibah yang telah kita lewati selama kita berada di dunia ini ketimbang musibah yang telah menimpa Nabi tercinta kita SAW dan para sahabatnya, dan mereka di puncak keimanan, di puncak ketakwaan, dan di puncak jihad membela agama Allah. Dan demi Allah, dunia yang kita miliki jauh lebih banyak daripada dunia yang mereka miliki. 23 tahun Nabi kita menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul, dengan berbagai ujian yang datang silih berganti menimpa beliau. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, maka ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang sedang bersedih karena suatu musibah yang menimpanya, falyatasalla bi, maka hendaknya dia menghibur dirinya dan mengingat diriku. Siapa di antara jamaah yang mungkin anak-anak kita yang saat ini sedih karena sebagai anak yatim? Nabi juga anak yatim. Bahkan Nabi lahir ke dunia ini dan beliau belum pernah melihat wajah ayahnya. Mungkin sebagian kita yatim tetapi pernah melihat wajah ayahnya sebelum ayahnya meninggal dunia. Nabi kita SAW telah ditinggal oleh ayah kandungnya dan beliau masih berada di dalam perut ibunya. Di umur beliau masih kecil, 4 atau 6 tahun, beliau harus melihat ibunda kandungnya meninggal dunia di depan matanya dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya.
Setelah itu beliau dirawat oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya pun meninggal dunia, kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Di saat anak-anak lain bisa hidup bahagia, bebas bermain, beliau masih kecil sudah menjadi pengembala kambing penduduk Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Ala qararir, untuk bisa bertahan makan. Di umur beliau masih kecil, baru belasan tahun, beliau harus menemani pamannya berdagang untuk bisa makan, untuk bisa bertahan hidup agar tidak mati kelaparan. Di umur yang masih kecil pernah ditangkap oleh malaikat, kemudian dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan, sehingga masih terlihat di dada beliau bekas jahitan yang dilakukan oleh para malaikat, dan itu menimpa beliau sebanyak 2 kali. Nah, kemiskinan, yatim piatu, miskin. Kemudian setelah beliau menjadi nabi, musibah juga tak henti dan justru datang silih berganti. Beliau sebagai yang sebelumnya sebagai orang paling mulia, yang paling dimuliakan oleh orang-orang Mekah, tetapi begitu beliau menjadi nabi dan rasul, beliau dituduh sebagai orang gila, dikatakan penyair gila, dikatakan tukang dukun, dikatakan dukun pemecah belah umat. Bahkan di saat beliau salat, ada di antara mereka yang membawa kotoran dan isi perut onta, kemudian mereka letakkan di atas punggung beliau dan beliau sedang sujud. Bayang nggak kita? Sedang sujud, ya. Mereka membawa kotoran onta dan isi perut onta dan mereka letakkan di atas punggung beliau. Beliau pun bertahan sujud, dan tokoh-tokoh musyrik menonton kejadian itu dan sambil tertawa, terbahak-bahak. Kemudian keluarlah putri beliau Fatimah dan membersihkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu barulah beliau bangkit dari sujudnya. Siapa di antara kita yang pernah direndahkan, dibuli seperti itu karena bertauhid, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Beliau seorang nabi dan seorang rasul, tetapi kepala beliau pernah dihargakan dengan 100 ekor onta. Bayang nggak? Orang yang bisa memenggal leher beliau dan membawa kepala beliau begitu mulia kepada tokoh-tokoh musyrik Mekah akan dihadiahkan 100 ekor onta termahal untuknya. Luar biasa. Beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan beliau sebagai wanted penduduk Mekah, dikejar-kejar oleh musyrik Mekah. Beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah, berjalan kaki membelah padang pasir yang tak bertepi, harus naik turun gunung batu, terancam akan diterkam oleh binatang-binatang buas yang ada di tengah-tengah padang pasir, terancam akan ditangkap oleh kaum musyrikin dalam perjalanannya, tanpa bekal makanan dan minuman yang mencukupkan, dan tidak mengendarai kendaraan kecuali menjelang beliau masuk ke kota Madinah dengan menyewa seekor onta yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Kebayang tidaknya bagaimana rasa lapar, kehausan dan rasa takut yang manusiawi pada diri Abu Bakar khususnya yang menemani Nabi SAW dalam perjalanan tersebut. Kita belum merasakan itu. Setelah beliau pindah ke Madinah, selama 10 tahun beliau di Madinah, apakah setelah itu ujian Allah berhenti datang untuk beliau? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari menyebutkan 3 kali bulan hilal. 3 kali bulan hilal fi syahrain mutatabi'in. 3 kali bulan hilal artinya 2 bulan penuh. Dapur seluruh rumah istri Nabi tidak ada yang hidup, tidak ada yang ngebut, karena tidak ada makanan yang bisa dimasak. Sehingga Urwah yang mendengar cerita itu langsung dari Aisyah, beliau pun bertanya, lantas apa yang ibunda dan Nabi SAW bersama keluarganya konsumsi saat itu? Maka ibunda Aisyah mengatakan, al-aswadan, selama 2 bulan kami cuma mengkonsumsi kurma dan air putih. Hanya saja sesekali ada tetangga Ansar yang datang mengantar susu kambing. 2 bulan dapur seluruh istrinya tidak hidup. Nah,
Bahkan sebelumnya di Mekah, Nabi dan kaum muslimin pernah diblokade selama 3 tahun. 3 tahun, bukan 3 bulan. 3 tahun diblokade di dalam lembah Bani Hashim. Sehingga mereka kelaparan dan kehausan. Ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya seketika ASI-nya kering dan berhenti. Sehingga bayi-bayi mereka menangis, meraung-raung dengan suara yang begitu keras dan terdengar ke kota Mekah, sehingga sebagian musyrik protes kepada Abu Lahab yang punya ide tersebut dan mengatakan, kita belum pernah sekejam dan sebengis ini wahai Abu Lahab kepada musuh-musuh kita sebelumnya. Tapi tetap saja Abu Lahab meneruskan pemblokadean tersebut 3 tahun lamanya, sehingga Nabi dan kaum muslimin harus memakan dedaunan yang ada di dalam lembah Bani Hashim, dan mereka di puncak keimanan, di puncak ketakwaan dan sedang membela agama Allah. Ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, berulang kali Nabi didapati oleh para sahabatnya mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Bahkan di saat beliau sedang menggali parit yang begitu dalam, yang begitu luas, yang begitu panjang, yang bertanah batu di kota Madinah yang disebut dengan perang Khandaq, Nabi menggalinya dalam keadaan perut beliau terikat batu dan terdengar suara lapar dari perut beliau oleh sebagian para sahabatnya. Bahkan Nabi SAW suatu ketika bangun dari tidurnya, maka terlihatlah bekas kasarnya tempat tidur atau tikar tempat tidur beliau di bahunya atau di punggungnya. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inikah tempat tidurmu, sementara raja-raja dunia tidur di atas kasur, di atas tempat tidur yang empuk, yang bagus. Bolehkah aku menyediakan untukmu tempat tidur yang lebih layak? Maka Nabi pun bersabda, mali walid dunya illa karajulin istaghalla tahta syajarah fatarakaha. Ini kezuhudan, yang komitmen, yang istiqamah, yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali seorang Nabi. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan di antara mukjizat kenabian yang Allah berikan kepada beliau adalah zuhud yang kontinu, yang istiqamah, yang komitmen. Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti seorang lelaki yang berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian setelah itu dia pun pergi meninggalkan pohon itu. Di perang Uhud, topi perang beliau dihancurkan, pipi beliau berlumuran darah karena tertusuk topi perangnya yang telah mereka hancurkan. Gigi taring beliau mereka patahkan, sehingga beliau berdoa, kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyyahum, bagaimana mungkin suatu kaum akan bahagia, akan sukses, akan selamat sementara mereka telah membuat nabi mereka berlumuran darah. Setelah itu justru Allah menegur beliau, laisa laka minal amri syai', itu bukan hak engkau, hidayah di tangan Allah. Justru mereka yang pernah melukai beliau masuk Islam setelah itu dan bagus Islamnya. Ujian yang datang bertubi-tubi dan silih berganti. Demikian juga yang menimpa para sahabat beliau jemaah. Maka mari kembali kita renungi ayat 214 dari surat Al-Baqarah tadi. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara kalian belum melewati ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kalian? Mereka pernah diuji dengan kemiskinan, mereka pernah diuji dengan penyakit yang luar biasa. Coba antum buka surat Yusuf. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Bahwa di masa Nabi Yusuf pernah terjadi 7 tahun berturut-turut musim kemarau, paceklik, tidak ada hujan 7 tahun berturut-turut. Bayangkan, kita 1 tahun, nggak usah 1 tahun, 3 bulan aja kemarau, tidak ada hujan, sudah tersiksa. Kebayang tidak? Di zaman dahulu, terkadang musim kemarau, hujan tidak turun sebanyak 7 tahun. Sabrun syidad. Dan berkat doa Nabi, kemarau dan paceklik yang menyeluruh tidak lagi Allah ciptakan untuk umat ini.
Nabi meminta kepada Allah agar Allah tidak lagi menciptakan paceklik kemarau yang menyeluruh seperti Allah ciptakan pada umat-umat terdahulu, agar Allah tidak menciptakannya lagi kepada umat beliau, dan itu Allah kabulkan berkat doa Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak berdoa demikian jamaah, maka kita akan mengalami paceklik yang menyeluruh dari ujung barat sampai ujung timur dunia, tidak ada hujan bertahun-tahun lamanya. Tetapi berkat doa Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam yang mencintai umatnya, meskipun umatnya sangat durjana kepadanya, meskipun umatnya justru minder dengan sunnahnya, tidak mau membela sunnahnya, bahkan malu dengan nilai-nilai sunnahnya, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah agar Allah tidak lagi menciptakan paceklik dan musim kemarau yang menyeluruh seluruh bumi dengan jangka waktu yang panjang. Dan ini dirasakan oleh umat-umat bersama para nabi dahulu jamaah. Kebayang aja 7 tahun dunia seluruhnya dari ujung barat sampai ujung timur paceklik. 7 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan, tidak ada tumbuhan, tidak ada pertanian. 7 tahun berturut-turut. Itu tidak Allah timpakan kepada kita. Itu hanya dirasakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad beberapa hal yang seyogyanya kita renungi setiap kali kita mendapatkan musibah, agar musibah yang menimpa kita itu terasa ringan, yang besar akan terasa kecil, yang berat akan terasa ringan. Karena waktu yang membatasi kita, ya, kurang lebih jamaah yang dimuliakan Allah, ada 9 hal yang seyogyanya kita renungi tatkala kita tertimpa musibah. Dan apabila 9 hal yang beliau sebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad ini kita renungi dan kita realisasikan, maka insya Allah sebesar apapun musibah yang menimpa kita akan terasa kecil, dan seberat apapun ujian yang datang menimpa kita, insya Allah akan terasa ringan. Yang pertama, langsung saya terjemahkan ya, agar kita melihat kepada musibah yang menimpa kita tersebut, di mana Allah Jalla wa Ala memberikan berbagai keutamaan kepadanya atas musibah tersebut yang lebih besar dari musibah yang menimpanya itu. Bukankah musibah yang menimpa kita, jika kita menerimanya, akan menghapuskan dosa kita dan mengangkatkan derajat kita? Dan bukankah ini lebih mahal daripada nikmat yang telah hilang karena musibah tersebut? Siapa yang bisa membeli ampunan Allah? Dunia beserta isinya tidak ada nilai dengan ampunan dan derajat yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam syurga. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, agar dia mendinginkan, agar bara api musibah yang panas itu bisa dingin, adalah at-ta'assi bi ahli al-masa'ib. Hendaknya dia menghibur dirinya dengan orang-orang yang telah tertimpa dengan musibah yang lebih besar dari itu. Dan terdekat dan terbaiknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau kita sedang sakit jamaah, antum ingat bagaimana Nabi Ayub alaihi salam belum menderita kudis dari ujung kaki sampai ujung kepala 18 tahun lamanya. Kehilangan orang tua, kehilangan keluarga besar, tidak ada yang mau merawat dan mendekati beliau kecuali hanya seorang istri dan 2 karib kerabat yang terkadang mengirimkan makanan untuk beliau. Ya, tadi pagi habis kajian Anda disampaikan salah satu dari ikhwah kita pulang umrah kalau nggak salah, tiba-tiba jatuh sakit. Sebelumnya nggak pernah sakit, sekarang beliau sakit berat, sedang dirawat sampai hari ini masih di rumah sakit. Beliau harus disuntik atau dimasukkan 1 pil obat. Harganya 1 pil obat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya sekali dimasukkan 30 juta harganya. 30 juta harganya. Alhamdulillah kalau antum punya duit, ya kan? Ada orang harus menyaksikan anaknya meninggal karena tumor, karena kanker, dan karena tidak punya uang untuk membawanya berobat. Dia harus menyaksikan anaknya
punya kanker yang besarnya melebihi kepalanya, kanker yang besarnya melebihi tubuh anaknya. Dia harus menyaksikan anaknya menderita kanker tersebut dan dia tidak punya uang untuk membawanya berobat. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, agar bara musibah yang memanas di hatimu itu berubah menjadi dingin, hiburlah dirimu dengan melihat orang-orang yang mendapatkan musibah lebih besar darimu, dan mereka lebih saleh, lebih beriman kepada Allah darimu, mereka lebih mulia di sisi Allah, terkhusus para nabi dan para rasul dan orang-orang yang bersama mereka dari kalangan para sahabat mereka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, agar engkau tahu, hendaknya engkau tahu dan dia menyadari bahwa berkeluh kesah, menjerit-jerit karena tidak sabar ketika mendapatkan musibah itu tidak menghilangkan musibah yang menimpa, tidak mengecilkannya, tidak mengurangi daripada musibah. Jadi untuk apa menjerit-jerit? Untuk apa berkeluh kesah? Sekarang ketika seorang tidak bersabar atas musibah yang dia menimpa, apakah ketidaksabaran dia akan membuat musibah itu menjadi kecil, menjadi hilang, menjadi pergi? Tidak. Musibah tetap terjadi, tidak akan terkurangi, tidak akan hilang, tidak akan berubah dengan tidak sabarnya dia, dengan menjerit-jeritnya dia, dengan keluh kesah yang dia sampaikan kemana-mana. Justru musibah itu menjadi lebih besar, membuat dia semakin sakit hatinya, semakin sempit dadanya. Nah, yang keempat kata beliau, hendaknya dia merenungi bahwasanya hilangnya pahala sabar, hilangnya pahala ridha, hilangnya pahala syukur atas musibah yang terjadi berupa salawatnya Allah, rahmatnya Allah, hidayah yang Allah janjikan, itu lebih besar dari musibah yang sedang menimpanya sejatinya, kata beliau. Karena Allah menjanjikan orang yang bersabar di atas musibah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan memujinya, Allah akan merahmatinya, Allah akan memberikannya hidayah. Nah, tiga janji Allah ini akan hilang tatkala dia tidak bersabar. Dan hilangnya tiga perkara yang Allah janjikan ini untuk mereka yang bersabar tatkala tertimpa musibah itu jauh lebih mahal, jauh lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Ini bahasa yang sangat dalam dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang kelima kata beliau, berkeluh kesah, menjerit-jerit, tidak sabar atas suatu musibah, itu hanya membuat musuhnya bahagia, iblis dan bala tentaranya, membuat para malaikat menjadi tidak suka kepadanya, dan orang-orang soleh yang bersamanya, membuat Rabbnya jadi murka kepadanya, menghilangkan pahalanya, melemahkan mentalnya. Sementara kalau dia bersabar, dia mengharapkan pahala, dia ridha, bahkan bisa bersyukur, dia akan membuat Allah cinta kepadanya, Allah akan ridha kepadanya, para malaikat akan cinta kepadanya, orang-orang soleh akan cinta kepadanya, musuh-musuhnya akan murka kepadanya. Yang keenam kata beliau, hendaknya dia menghadirkan di dalam hatinya bahwa dengan bersabar dan memohonkan pahala atas musibah yang menimpanya kepada Allah, itu akan mendatangkan kelezatan dan kebahagiaan yang berlipat ganda, yang dengannya dia bisa tidak lagi merasakan musibah yang sedang menimpanya. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis disebutkan di dalam syurga ada sebuah tempat yang Allah namakan Baitul Hamd. Sebuah rumah dinamakan di dalam syurga Baitul Hamd. Allah berikan bagi mereka yang memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia dilanda musibah ketika di dunia. Kenapa dia bisa memuji Allah? Karena dia justru merasa lezat, merasakan manisnya keimanan dengan bersabar di atas musibah yang menimpanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, langsung saya terjemahkan, Nabi menyebutkan di hari kiamat nanti akan ada sebagian manusia mereka berangan-angan
andai kata ketika di dunia kulit mereka itu pernah dikupas dengan gergaji karena membela agama Allah. Mereka berangan-angan pernah mengalami itu. Kenapa? Karena mereka telah melihat betapa Allah memberikan balasan dan pahala yang begitu banyak untuk mereka yang banyak mendapatkan musibah ketika di dunia. Sehingga orang yang kurang banyak musibahnya ketika di dunia, maka di padang mahsyar di hari kiamat mereka berangan-angan andai kata dulu ketika di dunia mereka banyak musibah, dan diantaranya mereka pernah dikuliti tubuhnya dengan gergaji karena sedang di jalan Allah, karena melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang banyak ujiannya ketika di dunia. Menunjukkan bahwa mereka yang rida, yang bersabar atas musibah yang menimpa, bisa merasakan kelezatan di balik musibah itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketujuh kata beliau, agar dia hadirkan di dalam hatinya bahwa yang memberinya ujian dan musibah tersebut adalah ahkamul hakimin, adalah zat yang maha hikmah. Maka tidak mungkin Allah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika musibah itu hanya engkau yang menimpanya, berarti Allah tahu hanya engkau yang tepat untuk mendapatkannya, yang lain tidak tepat untuk mendapatkannya. Jika musibah itu tidak tepat kepadamu, maka niscaya tidak akan menimpamu, karena Allah Al-Hakim, ahkamul hakimin. Allah itu maha hikmah. Allah lebih tahu daripada kita kapan tepatnya kita kaya, kapan kita layak miskin, kapan kita layak sehat, kapan kita layak sakit, kapan Anda layak jadi pejabat, kapan Anda layak dibaku panjang oleh dinas Anda sendiri. Allah Maha tahu. Kapan layak Anda keluar penjara, kapan Anda layak masuk penjara, Allah tahu. Kapan layak Anda punya istri, kapan layak anti punya suami, kapan Anda layak punya anak, Allah Maha tahu. Allah ahkamul hakimin. Nah, hadirkan ini ke dalam hatimu, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang memberimu ujian tersebut dia ahkamul hakimin, dia maha hikmah, wa arhamur rahimin, dan dia maha penyayang, maha pengasih. Nah, dan Allah Al-Alim, Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Allah lebih tahu mana yang terbaik dan mana yang terburuk terhadap dunia dan agama kita daripada diri kita sendiri. Orang yang meyakini Allah itu ahkamul hakimin, bahwa Allah arhamur rahimin, maka tidak mungkin dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan seakan Allah bukan Al-Hakim dan Al-Alim. Seperti pertanyaan, kenapa harus aku yang menerima ujian ini ya Allah? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus kami? Kenapa harus anak kami? Kenapa harus istri saya? Kenapa harus ibu saya? Kenapa harus ayah saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak akan mungkin keluar dari mulut seorang hamba yang meyakini bahwa yang memberi cobaan tersebut kepadanya adalah ahkamul hakimin dan arhamur rahimin. Yang berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, yang ke-8, hendaknya dia menyadari bahwa andai kata manusia ini tidak mendapatkan ujian dan musibah di dunia ini, maka mereka akan menderita penyakit-penyakit yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Di antaranya al-kibr, kesombongan, ujub, kecongkakan. Betapa banyak orang yang sombong, berubah dia, tidak sombong lagi setelah kakinya dipatahkan oleh Allah. Betapa banyak orang yang sombong, suka menculik, membunuh, jangkrik ke sana kemari, menjadikan yang korban sebagai tersangka, yang tersangka dijadikan korban. Bertaubat dia dari dosa itu setelah Allah congkel matanya, setelah Allah berikan penyakit stroke kepadanya, setelah rumahnya terbakar, anaknya meninggal karena kecelakaan lalu lintas, setelah dia jatuh dari pesawat tapi masih selamat. Setelah itu baru dia taubat. Yang tadinya suka membunuh, menculik, merampok, memeras, sombong, sekarang bertobat. Nah, kalau bukan karena musibah, ujian, banyak manusia sampai hari ini masih sombong dia, masih angkuh dia, masih congkak dia. Dengan adanya musibah, dengan adanya cobaan,
mereka jadi sembuh dari penyakit ini. Dan sembuhnya dia dari penyakit sombong, ujub, itu jauh lebih menguntungkan dia daripada dia tidak tertimpa musibah itu tetapi dia masih menderita penyakit sombong dan ujub, karena itu adalah pintu utama masuk neraka jemaah. Sombong dan ujub yang terakhir. Dan biasanya kalau daurah mendengar ustaz sudah mengatakan yang terakhir, maka yang ngantuk langsung bangun segar biasanya. Ya kan? Ustaz sudah mengatakan yang terakhir, yang ngantuk langsung bangun dan kembali segar. Dia nggak tahu bahwa kalimat atau faedah yang terakhir itu bisa jadi membutuhkan waktu setengah jam lagi untuk menjelaskannya. Nah, tetapi ini tidak sampai setengah jam lagi. Yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, an ya'lam anna muraratad dunya hiya bi'ilmiha halawatul akhir. Hadirkan ke dalam hatimu bahwa kepahitan dunia yang engkau rasakan, pahit memang, kemiskinan pahit jamaah, penyakit yang kita rasakan pahit, kanker, tumor, apalagi sebagian orang diuji oleh Allah impoten. Sebagian wanita diuji oleh Allah ada kanker pada payudaranya. Wanita lain punya payudara, dia harus mencabutnya karena kanker. Itu berat, pahit. Ya, berulang kali Allah uji dengan perceraian rumah tangganya, pahit. Tapi yakinlah, kepahitan dunia yang engkau rasakan itulah kemanisan di akhirat nanti. Al-jaza' min jinsil amal. Karena merupakan akidah kita di dalam agama ini, semakin banyak ujian di dunia ini, maka semakin sempurna balasan Allah di hari kiamat nanti. Maka pada akhirnya majelis kita di malam hari ini saya tutup dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumil qiyamati bi anami ahli dunya min ahli an-nari fayusbaghu fiha sibaghatan fayuqalu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat?" Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fi dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sabagha فيقال له هل رأيت شرا قط وهل مرت بك بؤسة قط قال والله يا رب ما رأيت شرا قط وما مرت بي بؤسة قط. Pada hari kiamat nanti Allah datangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di akhirat. Karena nikmat-nikmat dunia yang telah Allah berikan kepadanya justru membuatnya meninggalkan tauhid, berpaling dari sunnah dan banyak bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, baru dicelupkan, belum dituangkan minyak yang mendidih ke dalam mulutnya, baru dicelupkan sabagha, sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah selama engkau di dunia engkau pernah melihat satu kebaikan? Dan pernahkah engkau mendapatkan satu nikmat? Allah tidak bertanya tentang 2, 3 nikmat atau kebaikan. Allah cuma bertanya, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan dan pernah menerima satu nikmat? Dia menjawab, demi Allah wahai Rabb, aku belum pernah melihat satupun kebaikan dan aku belum pernah menerima satupun nikmat. Bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat dirinya lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia terima, padahal dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Dan sebaliknya Nabi katakan, didatangkan manusia yang paling banyak cobaannya ketika di dunia. Tidak ada yang lebih miskin dari dia, tidak ada yang lebih banyak penyakit daripada dia. Dicela, dihina, dibuli, direndahkan, difitnah. Asyadun nas fid dunya, manusia yang paling banyak cobaannya ketika di dunia, tetapi dia datang menghadap kepada Allah sebagai penduduk syurga. Karena ujian dan musibah yang menimpanya di dunia tidak membuatnya berpindah dari tauhid ke syirik, tidak membuatnya bergeser dari sunnah kepada bid'ah, dan tidak mengubahnya dari orang saleh menjadi pelaku maksiat. Maka dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hamba, pernahkah engkau melihat satu kejelekan? Pernahkah engkau tertimpa suatu musibah? Dia pun menjawab, demi Allah wahai Rabb, aku belum pernah melihat satupun kejelekan dan aku belum pernah tertimpa satupun musibah.
Bukan karena dia membohongi Allah, kata para ulama, tetapi karena sempurnanya syurga Allah dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat iman dan mental kita untuk melewati hari-hari yang penuh ujian. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, setelah kebahagiaan akan ada kesedihan. Kekayaan terkadang akan bergantikan dengan kemiskinan. Pertemuan akan berubah dengan perpisahan. Siapa yang menyangka? Belum kajian antum belum selesai, tiba-tiba WA masuk, Bi, pulang, Umi barusan jatuh, udah meninggal, Bi. Harus siapkan mental untuk itu. Ibu-ibu juga demikian. Tiba-tiba anak nelpon, Umi pulang, Mi, ini Abi sudah di IGD, barusan sudah divonis Abi sudah meninggal, Bi. Umi, tadi beliau kecelakaan lalu lintas. Nanti harusnya persiapkan iman untuk bisa mengucapkan seketika itu, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sedang duduk di kajian seperti ini, HP berdering, anak antum nelpon, Bi pulang, Bi, Umi sudah meninggal, barusan tertabrak di jalan. Mampukah saat itu Anda mengeluarkan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un dari mulut ini? Semua kita milik Allah dan semua kita tetangga nelpon, Pak pulang Pak, rumah Bapak sudah habis, sudah hangus bersama mobilnya, bersama tokonya, bersama ibu Anda di dalamnya karena terbakar. Mampukah di saat mendapatkan berita itu kita mengucapkan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ataukah tidak? Persiapkan diri kita untuk itu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya namun maaf. Mudah-mudahan kita tidak bubar dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tiada yang terlilit hutang dari kita kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Dan semoga yang belum menikah Allah anugerahkan seorang istri yang salihah dan jamilah. Dan semoga akhwat kita yang belum menikah Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan ideal serta menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.